Makanan ini boleh nggak sih untuk bayi? Atau jangan-jangan membahayakan? Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Merina. Di video kali ini aku masih mau sharing tentang per-MPASI-an, yaitu tentang jenis-jenis makanan yang bahaya untuk bayi. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya, kalau bayi itu adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 12 bulan. Jadi kalau bayi mama 13 bulan artinya sudah tidak termasuk bayi ya. Pemberian makanan pendamping ASI menurut WHO bisa diberikan pada bayi sejak usia 6 bulan, yang tentunya dengan jenis dan tekstur yang bertahap. Jadi nggak semua tekstur dan jenis makanan bisa langsung diberikan ya. Karena sistem pencernaan bayi itu belum sempurna, juga sistem imunitasnya masih berkembang. Jadi nggak semua jenis makanan bayi bisa menerima kayak kita orang dewasa. Nah, supaya mama di rumah bisa kasih ke bayi makanan yang aman, nggak mengganggu kesehatannya, juga nggak mengganggu pertumbuhannya, aku mau kasih tahu nih sebenarnya jenis-jenis makanan apa aja sih yang dilarang dikasihin ke bayi. Yang pertama adalah madu. Madu sama sekali tidak boleh diberikan ya mama pada bayi, walaupun cuman dioles di bibirnya, nggak diminum, tetap aja kan madu di bibirnya ini bisa mungkin kejilat sama bayi. Walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetap aja memungkinkan masuknya bakteri yang namanya Clostridium botulinum, yaitu penyebab penyakit botulisme pada bayi yang akibatnya sangat fatal bagi kesehatan bayi. Kenapa sih kok orang dewasa boleh makan madu, kalau bayi nggak boleh? Emang kalau madu yang dimakan orang dewasa nggak ada bakterinya? Ya ada, cuman pada orang dewasa pencernaannya itu udah lebih kuat dibanding pencernaan pada bayi yang masih berkembang. Jadi si pencernaan bayi itu belum siap untuk ketemu sama bakteri ini. Kalau misalnya ketemu, bayinya bisa keracunan. Yang kedua yaitu makanan mentah atau setengah matang. Ketika mama mengolah makanan, terus makanannya masih mentah atau setengah matang, itu memungkinkan bakteri atau parasitnya itu ikut termakan sama bayi. Jangankan bayi, orang dewasa pun tidak disarankan untuk makan makanan mentah atau setengah matang, apalagi ibu hamil dan menyusui, karena si parasit dan bakteri ini sangat memungkinkan untuk mengganggu kesehatan bayi. Jadi kalau mama masak untuk bayi, sebaiknya tingkat kematangannya ini pas, nggak terlalu matang juga nggak setengah matang, supaya nutrisinya pun terserap optimal. Yang ketiga yaitu jus buah. Jus buah itu adalah air buah atau buah yang di blender pakai gula. Jadi itu berbeda dengan pure ya bu. Kenapa sih nggak boleh dikasih ke bayi? Kan sehat. Ya untuk orang dewasa, kalau bayi mah beda lagi. Karena jus buah ini mengandung tinggi gula, yang artinya berarti tinggi kalori. Emang kenapa kalau kalorinya tinggi? Kan bagus, berarti kalori bayinya terpenuhi. Ya sih, memang kalori bayinya pasti terpenuhi dari jus, tapi apa zat besinya terpenuhi juga? Karena kalau misalnya bayi udah kenyang, dia pasti akan menolak untuk makan makanan yang mengandung tinggi zat besi karena udah kenyang duluan. Nah, akhirnya bayinya bisa kekurangan zat besi, yang akhirnya anemia. Anemia pasti ujungnya berat badannya seret. Berat badannya seret bisa berujung kepada stunting. Kalau pure buah gimana? Kalau pure buah itu masih boleh diberikan pada bayi dalam jumlah yang sedikit, karena si pure buah ini prinsipnya hanya untuk diperkenalkan kepada bayi, bukan untuk memenuhi zat gizi pada bayi. Jadi jangan samakan bayi dengan orang dewasa ya mama. Orang dewasa memang butuh banyak makan buah dan sayur, tapi kalau pada bayi itu prinsipnya hanya untuk diperkenalkan.
Yang keempat yaitu makanan yang tinggi gula, mengandung pengawet, apalagi sampai mengandung pemanis buatan. Nah, ini contohnya biasanya ada di makanan-makanan instan yang bukan diperuntukkan untuk bayi. Contohnya nih ciki-ciki yang bukan untuk bayi, atau biskuit-biskuit yang bukan untuk bayi, atau kayak kacang-kacang sukro yang bukan untuk bayi. Nah, itu boleh mama lihat di belakangnya deh. Itu jelas tertulis dari komposisinya ada pemanis buatan, dan di bawahnya biasanya juga tertulis kalau ada pemanis buatan tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan menyusui. Jadi mama harus lebih cerdas ya membaca kemasan makanan instan kalau mama mau memberikan makanan instan pada bayi. Lebih amannya sih ya udahlah kasih makanan instan yang udah diperuntukkan untuk bayi aja, gak usah kasih makanan instan kita. Kenapa? Makanan-makanan yang berpengawet, tinggi gula, dan berpemanis buatan itu sebaiknya dihindari untuk bayi, karena kasihan bu ginjal bayi, kerjanya sangat keras kalau harus mencerna makanan-makanan itu. Yang kelima, makanan apapun yang teksturnya keras dan lengket. Keras misalnya kayak kacang, lengket misalnya kayak cimol. Ya masa bayi dikasih cimol bu? Kenapa makanan lengket dan keras itu dilarang? Karena bisa bikin bayinya tersedak. Bayi di bawah usia 12 bulan itu pasti sebagian besar giginya belum lengkap. Jadi pasti sangat sulit untuk mencerna tekstur yang keras dan lengket itu. Udahlah, kasih tekstur yang aman-aman aja, yang lembek-lembek dulu, yang lembut-lembut dulu. Walaupun bayi kelihatannya pengen, tapi ya jangan dikasih juga karena dia belum bisa mencerna. Yang keenam yaitu makanan laut yang mengandung merkuri tinggi. Tapi bukan berarti bayi nggak boleh makan makanan laut ya mama, karena sebenarnya gizinya pun sangat bagus untuk bayi. Jadi kadar merkuri dalam ikan itu berbeda-beda bu, tergantung jenisnya. Kalau misalnya ikannya kayak ikan hiu, tenggiri, tuna, itu memang kandungan merkurinya sedikit lebih tinggi dibanding ikan-ikan lain. Jadi sebaiknya untuk ikan-ikan tersebut mama tidak sering memberikan, biasanya cuma 2 minggu sekali atau 1 kali seminggu, atau misalnya tidak diberikan dulu sampai usia 1 tahun juga nggak apa-apa. Nah, sebagai alternatifnya mama bisa kasih ke bayi makanan-makanan laut yang merkurinya itu rendah, kayak lele, mujair, udang, salmon, teri, kakap, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa dimasak sampai matang. Kenapa makanan laut yang bermerkuri tinggi itu dilarang untuk bayi? Karena itu bisa mengganggu pertumbuhan kalau kadar merkurinya tinggi. Jangankan untuk bayi, untuk orang dewasa, ibu hamil, dan ibu menyusui pun bisa mengganggu kesehatan kalau kadar merkuri ikannya itu tinggi. Yang kedelapan yaitu susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, ini termasuk juga keturunan-keturunannya kayak yogurt sama keju. Nah, susu yang tidak dipasteurisasi ini tentunya pasti masih mengandung banyak bakteri, virus yang kalau tertelan pada bayi bisa membahayakan bayi karena pencernaannya belum siap, imunitasnya juga masih berkembang. Susu yang tidak dipasteurisasi ini contohnya adalah susu murni. Nah, tapi mama nggak perlu khawatir kalau mama beli susu, yogurt, keju di supermarket, itu pasti sih bahan-bahannya itu sudah dipasteurisasi, jadi mama nggak perlu khawatir. Karena untuk produk-produk yang tidak dipasteurisasi juga biasanya masa kadaluarsanya itu sangat singkat. Nah, itu tadi ke-8 jenis makanan yang dilarang diberikan pada bayi. Selain makanan-makanan yang di atas, mama boleh berikan pada bayi dengan memperhatikan tekstur dan nilai gizinya. Karena lambung bayi itu sangat kecil, jadi maksimalkan lambung bayi ini dengan makanan yang bergizi ya mama, supaya pertumbuhan dan perkembangannya lancar. Terima kasih mama udah nonton videoku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.